Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pemirsa Nura TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dengan channel kebanggaan kita dalam acara podcast Ramadan 1446 Hijriah. Kami host Muhammad Rusdi hadir di kesempatan kali ini pembicara pemateri yang masih muda, petani milenial, yakni Mas Fajar Sono, SPD ya. Beliau merupakan lulusan sarjana yang juga aktif di bidang pertanian. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sedikit mengenai profil beliau. Beliau merupakan salah satu anggota LPPNU atau Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama yang fokus dalam pengembangan hasil pertanian khususnya petani Nahdlatul Ulama. Pada kesempatan kali ini kami akan mengupas mengenai tema solusi taktis pertanian mandiri dalam meningkatkan hasil pertanian khususnya tanaman padi. Sebagaimana diketahui, tanaman padi dibandingkan dengan tanaman jagung itu merupakan salah satu komoditas yang dominan. Banyak ditanam oleh para petani. Nah, kita langsung saja kepada Mas Fajar ini untuk memulai mengenai seluk-beluk pertanian dan bagaimana solusi taktisnya. Mari kita persilakan Mas Fajar untuk kemudian menjelaskan kepada para pemirsa Nura TV. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa Nura TV dimanapun berada, saya akan menjelaskan solusi taktis bagaimana untuk meningkatkan hasil pertanian khususnya di tanaman padi. Intinya gini, kita selaku petani milenial harus berani melakukan eksperimen dan juga melakukan evaluasi dari eksperimen itu yang sudah dilakukan. Eksperimen yang sudah kami lakukan, yang pertama itu terkait dengan penggunaan teknologi pertanian. Jadi eksperimen pertanian ini ya. Jadi bukan eksperimen yang lain-lain ya. Jadi eksperimen pertanian untuk meningkatkan hasil pertanian ya. Nah, ini bisa dijelaskan nih sama Mas Fajar nih, apa saja nih eksperimen sehingga nanti didapatkan hasil pertanian yang melimpah atau yang sesuai dengan harapan sehingga para petani hidupnya ini sejahtera. Yang pertama itu menggunakan metode apa itu? Penggunaan dalam bertani itu kan ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama itu kan kita ada bibit kemudian ditanam, iya kan? Untuk nanam ini kan butuh tanah. Nah, tanah yang subur ini seperti apa ini? Iya, intinya tanah itu harus kita lakukan pengecekan pH tanah. Di tanah itu memegang peranan penting ya dalam proses keberhasilan pertanian seperti itu kan ya. Sebelum kita mengolah lahan, kita harus mengecek tanah itu memiliki kadar pH itu berapa. Kalau misalnya di kadar 6,5 sampai 7,5 itu normal. Kalau misalnya di bawahnya itu merupakan tanah masam, harus dilakukan pengapuran atau pemberian dolomit kapur pertanian. Jadi itu setelah dibajak dulu kan istilahnya ya, dibajak, diolah, kemudian tanah itu kemudian disiapkan untuk ditanami atau memang pada sebelum dibajak dulu itu? Sebelum dibajak kita harus ngecek dulu itu ya. Ngeceknya pakai alat pH itu ya. pH meter kemudian dicek apakah memang sesuai. Iya. Kalau sudah sesuai, yang bagus itu yang apa? Yang netral ya? Yang netral. Berapa pH netral itu? Kalau angkanya itu 6,5 sampai 7,5. 65 sampai 7,5. Ya. Insya Allah kalau tanahnya berkisar di situ pH-nya berarti kemungkinan besarnya adalah hasil pertaniannya akan sukses. Ya. Insya Allah. Oke. Selain tanah nih, tanah oke sudah kemudian ditanami padi. Ada hal lain yang bisa meningkatkan hasil pertanian berdasarkan pengalamannya Mas Fajar sebagai petani milenial. Dan juga ini saya dengar-dengar sukses ya, hasil pertaniannya juga banyak ya. Jadi Mas Fajar ini merupakan salah satu petani milenial yang kemudian
tidak takut untuk bereksperimen atau mencoba hal baru, dan alhamdulillah ini berhasil. Hasil pertaniannya juga sesuai dengan keinginannya. Ya. Yang kedua itu kami memperlakukan pemberian pupuk. Pupuk juga Metode, ngaruh ya. Sangat kebanyakan ngaruh, petani itu kan memberikan pupuk itu dengan cara bebas, ditabur dengan gaya bebas. Petani di Gapura ya maksudnya ya. Khususnya di Gapura, kebanyakan Sumeneb ya. Sumeneb juga. Makanya saya hari ini yang sudah kami lakukan itu, kami mengubah dengan memberikan pupuk itu ditaruh di alur. Ditaruh di alur. Iya, tentunya kalau misalnya biasanya gimana kalau petani itu? Ya, kalau misalnya mau ditaruh di alur, tentunya kita harus menanam padi itu harus menggunakan jajal legowo 2:1 atau 4:1. Jojor legowo 2:1. Oh iya. Ini kebanyakan petani-petani di Gapura khususnya ini penting ditanam ya. Ditanam ya. Padahal itu sangat berpengaruh terhadap hasil ya, seperti ini. Apalagi tadi metode pemupukannya kan seperti itu kan ya. Langsung disuwer-suwer kan seperti itu kan ya. Ditabur dengan gaya bebas, padahal di situ kan ada gulma yang juga ikut makan. Itu gaya bebas namanya ya. Bebas. Kalau yang benar itu yang bukan yang benar ya. Sejauh ini yang dilakukan oleh Mas Fajar kemudian berhasil pakai metode pemberian ditaruh di alur. Di alur. Ya. Sehingga memang nanti hasil padinya tumbuh dengan baik ya. Selain itu memang ada lagi pengaruhnya sampai kemudian menghasilkan buah yang banyak nantinya. Ada lagi berkenaan dengan pengentasan hama. Pengentasan hama dan penyakit. Ini tantangan petani ya memang ya. Kalau bertani itu pasti tidak terlepas dari hama dan penyakit ya. Hama dan penyakit. Ini gimana solusinya, ada nggak solusi? Ya, kalau solusi untuk untuk mengurangi hama dan penyakit, salah satunya ada di solusi nanti di belakang itu, yaitu pruning. Di pruning ya. Kalau pruning itu intinya kan pemangkasan. Itu juga bisa mengurangi hama dan penyakit. Itu proofing. Sebelum proofing itu memang biasanya petani itu melakukan penyemprotan itu Mas Fajar. Ya, dilakukan penyemprotan. Makanya yang Mas Fajar ini juga melakukan penyemprotan juga sebelum proofing. Menggunakan insek juga. Karena insektisida sama yang kalau yang ramah lingkungan, kalau misalnya padinya itu sudah kadung banyak penyakitnya, tidak mungkin kita melakukan yang ramah lingkungan. Terpaksa kita harus menggunakan insek dan juga fungi. Jadi Mas Fajar ini tetap pertama pilihannya yang ramah lingkungan ya, pembasmi hama ramah lingkungan. Perkara kemudian itu kurang berhasil, ya mau gimana lagi gitu. Kita harus menggunakan campur-campur dikit ya yang sifatnya tidak ramah lah, tapi ya tetap ramah lah kan. Yang penting penggunaannya digunakan secara benar ya. Baru setelah itu dilakukan proofing ya. Proofing itu tadi. Makanya kalau di pengendalian hama itu kita juga harus tahu apa itu hama dan juga apa itu penyakit. Ya. Kalau hama itu kan hewan yang akan menyerang tanaman. Kalau penyakit itu adalah organisme atau virus yang akan mengganggu pertumbuhan tanaman. Makanya kalau misalnya diserang hama, kita harus menggunakan insek. Kalau misalnya kita terkena virus, kita harus menggunakan fungisida ya. Fungisida jamur ya. Ya, alangkah baiknya kalau misalnya kita nyemprot, kita pakai fungi dicampur dengan inseknya. Langsung satu kali campur itu. Ya, tidak apa-apa. Itu pengendalian hama juga penting, merupakan hal penting. Kalau misalnya tanaman itu digerogoti penyakit, kan otomatis hasil pertanian kita menurun. Ya. Jadi padinya juga harus sehat ya, agar buahnya juga banyak. Iya, harus aman lah dari hama. Ya, ini perlu diperhatikan oleh para petani, khususnya petani milenial Nahdlatul Ulama ya. Karena ini saya lihat juga di Gapura perkembangannya itu sebenarnya sudah mulai baik ya. Jadi banyak mereka yang memiliki pekerjaan sebagai guru ya, ataupun sebagai perangkat desa ya, atau pekerjaan kantoran, mereka bertani. Karena mereka tahu bahwa petani itu adalah penyangga tatanan negara Indonesia gitu kan ya. Jadi menjadi pokok dasar ini. Kalau nggak ada petani, lumpuh ini negara seperti itu ya. Nah, kemudian tanah, pemupukan, kemudian pengendalian hama, selanjutnya untuk menghasilkan
hasil pertanian, apalagi nih Iya. metode. Saya dengar-dengar ini Mas Fajar menggunakan metode baru Iya. ya, seperti itu ya. Yang kami lakukan penanaman padi yang sekarang, saya menggunakan metode pruning, yaitu Pruning ya? Pruning, ya, Pruning, ya. pruning, pemangkasan batang atau daun. Dari mana ini Mas Fajar tahu pruning ini? Dari YouTube atau dari pelatihan ataupun dari Ya, awalnya kan saya lihat YouTube itu pruning itu kan banyak digunakan oleh petani luar negeri. Oh, benar-benar milenial beneran ini Ya, Mas Fajar makanya ya. Jadi ketika saya melihat di YouTube itu, makanya saya juga harus berani mencoba gitu loh, untuk membuktikan apakah dengan cara pruning itu maksimal dilakukan di negara Indonesia, khususnya di Gapura ya, ya. sebagai lokasi pertaniannya ya, Lokasi seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan dilakukan pruning, hasilnya juga hasil dari pertumbuhan itu bagus. Kalau untuk dilakukan pruning nih, ini kan tanaman itu ada umurnya. Ya. Nah, kira-kira umur berapa bulan nih? Atau berapa hari? Ya. Tadi kan saya Dilakukan sudah pruning. mengatakan kalau kita harus berani bereksperimen kan. Oke, Harus ya. mencoba-coba sendiri. Yang pertama saya melakukan pruning itu di umur 25 hari, yang satunya kita lakukan pruning di umur 30 hari. Dua tempat itu? Ya. Apa dua tempat? Dua Nyoba tempat, ya berarti ya Mas Fajar ini ya. Benar-benar milenial ya. Jadi bereksperimen. Yang satu gimana hasilnya, yang satu lagi juga Ternyata dicek dari hasilnya. hasil yang kami lakukan pruning itu di umur 25 dengan 30 itu yang lebih bagus itu di umur 30-nya. 25-nya. 25-nya, 25 hari ya. Enggak sampai satu Iya, bulan karena- ya berarti. Iya, Ya. karena kan kalau di umur 25 hari itu masih masa vegetatif itu masih panjang. Masa Kalau pertumbuhannya iya, ya, masa katakanlah pertumbuhan. ya. Kalau di umur 30 kan tinggal sedikit masa pertumbuhannya. sedikit. Makanya lebih bagus di umur 25 hari. Dipotong ya. Potongnya gimana itu Mas Fajar? Kalau Ini kan kita tahu petani di Indonesia itu kan nggak kaya ya ke alat itu ya. Jadi meski sebenarnya mampu untuk beli tapi mereka nggak beli alat itu kan ya. Ini mungkin kalau Mas Fajar itu menggunakan pemotong apa ini Mas Fajar? sebenarnya kalau misalnya pemirsa itu mau menggunakan arit juga bisa, tapi kalau menggunakan arit kan masih lama. Lama ya, posisinya Kita lama. Yang kami lakukan di situ menggunakan alat pemotong rumput yang portable. Alat Kecil. pemotong rumput portable. Iya. Oh ya, bisa dijangkau lah Bisa sebenarnya dijangkau, itu ya. Lebih cepat. Boleh lah seperti itu. Nah, dari pruning itu dipotong, tumbuhnya lagi tunas-tunasnya itu seberapa lama itu Mas Fajar nunggunya? Itu Pas seminggu udah tumbuh lagi apa? 3 hari sudah muncul. Sudah muncul. Iya, sudah muncul baru. Kalau 1 minggu itu sudah bagus anunya. Bahkan saya dalam melakukan pruning itu ada sebagian yang tidak dipruning itu merupakan bahan pembanding nanti. Bahkan dalam jangka waktu 15 hari antara yang tidak dipruning dengan yang dipruning itu tingginya sama. Bedanya Dikejar ya, Iya. dikejar ya. dikejar sama, cuman bedanya di rumpunan itu lebih banyak yang dipruning. Jadi lebih lebat ya, Iya. cabangnya itu mungkin Rumpunannya lebih lebat. banyak, Iya. anakannya lebih banyak. Anakannya lebih banyak. banyak. Sehingga nanti buahnya juga pasti banyak. Iya. Ya. Tentu ini sangat menarik ya. Jadi Mas Fajar ini sebagai petani milenial sangat terbuka terhadap perkembangan informasi ya, dan juga berani mencoba hal-hal baru ya. Iya. Bahkan eksperimennya ya cukup radikal ya. Dia pakai pertanian sendiri untuk nyoba hasil yang bisa memuaskan ke beliau ini ya. Nah, para pemirsa Nura TV dimanapun Anda berada, semoga tetap dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu sebenarnya ada banyak hal yang perlu diulas ya secara mendalam oleh Mas Fajar ini sebagai petani milenial yang bisa dikatakan berhasil ya dalam eksperimennya, tapi waktu jualah yang tidak memungkinkan kita untuk bisa berlama-lama ya. Ini ada durasi soalnya ya. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain bisa ketemu lagi dengan Mas Fajar ini. Insya Allah siap. Tentu dengan tema yang pertanian lagi ya, Iya. seperti itu. Pertanian, mungkin ada ide lagi pertanian yang bisa dimunculkan oleh Mas Fajar ini. Pruning ya, menghasilkan Banyak tanaman yang metode-metode baik. mungkin bisa diulas di kesempatan lain lah. Kesempatan lain. Oke, terakhir Mas Fajar. Jadi statement penutup nih, pesan terhadap para
petani di luar sana ataupun para generasi petani di luar sana, pesannya agar kemudian bagaimana menghasilkan pertanian yang baik dan juga sukses. Monggo, dipersilakan. Kepada pemirsa, tentunya kita selaku petani, kita harus berani mencoba, bereksperimen sendiri dan juga melakukan evaluasi. Ketika eksperimen yang kita lakukan itu, kita evaluasi kekurangan apa, kelebihannya apa, nanti bisa kita informasikan kepada petani-petani yang lain untuk dijadikan referensi lah, atau gitu, cara ya. Jadi Mas Fajar ini berpesan bahwa nantinya para pemirsa jangan takut untuk mencoba ya. Insya Allah kalau memang itu dilakukan sesuai dengan apa yang kita dapatkan, insya Allah hasilnya juga akan memuaskan. Karena usaha tidak mengkhianati hasil. Nah, karena itu tadi, usaha tidak mengkhianati hasil ya. Kalau istilah Maduranya itu atani atana. Oke, para pemirsa Nura TV dimanapun Anda berada, mohon undur diri ya. Terima kasih kepada Mas Fajar sekali lagi ya, para pemirsa. Semoga obrolan-obrolan kita pada kesempatan kali ini menjadi obrolan yang bermanfaat, menjadi pemantik semangat kepada para kaum milenial, petani milenial, sehingga tidak takut lagi untuk kemudian terjun ke sawah dan kemudian bertani. Kurang lebihnya saya mohon maaf selaku host ya, Muhammad Rusdi, dan juga pemateri ya, Mas Fajar Sono. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.